Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelum keberangkatan mereka, Ling Xiao telah memberikan 10 pemburu iblis yang ditunjuk untuk memasuki Illusory Paradise, dan informasi secara rinci tentang kemungkinan pertemuan di masa depan saat mereka di dalam. Secara umum, surga ilusi akan lebih damai, dan mereka hanya akan bertemu dengan binatang buas yang menjaga tungku spiritual yang mereka temukan. Namun, beberapa keadaan khusus juga bisa muncul. Misalnya, jika konsentrasi niat membunuh terlalu kuat di surga ilusi, itu sangat mungkin menyebabkan perubahan pada lingkungan. Surga ilusi akan menghasilkan sekitar 20 tungku spiritual setiap saat, tetapi sebelum tungku spiritual ini benar-benar terserap, mereka akan tetap menjadi benda tak bertuan. Dan itu bisa dikatakan, bahkan jika seseorang telah sementara menyerap tungku spiritual, jika dia mati, tungku spiritual akan mendapatkan kembali kebebasannya. Ling Xiao telah memberi tahu mereka tentang kisah yang pernah terjadi sekali, sekitar 300 tahun yang lalu, ketika surga ilusi dibuka. Pada saat itu, perbedaan telah meningkat di antara orang-orang dari aliansi kuil, dan mereka telah menghasilkan pertempuran yang intens. Waktu itu, perubahan telah terjadi di surga ilusi, dan perubahan itu telah dimulai pada hari kedua, dan berakhir dengan hanya 2 orang yang telah kembali hidup-hidup. Selain itu, Ling Xiao telah mengatakan kepada mereka dengan tulus, bahwa metode terbaik untuk mendapatkan tungku spiritual di surga ilusi ini, adalah dengan mendapatkan persetujuan dari binatang ajaib yang bertindak sebagai pelindungnya. Metode yang dapat diandalkan ini juga, akan memungkinkan manusia di dalamnya untuk menghindari kemarahan surga ilusi. Namun, kali ini tidak berakhir dengan damai. Pembantaian iblis yang terikat ini, itu akan membuat marah surga ilusi. Mungkin tungku spiritual yang sudah mereka peroleh tidak sedikit, tetapi kalau ada perubahan muncul pada hari kedua, hanya mereka yang memiliki permata ilusi seperti Long Hao Shen atau Chai Er sajalah yang bisa pergi sebelum akhir periode dalam 3 hari. Long Hao Shen mengumpulkan kawan-kawan, termasuk Zhang Fangfang, dan berbicara dengan mereka tentang kemungkinan perubahan yang telah dikatakan Ling Xiao kepada mereka. Karena situasinya seperti ini, aku telah memperkirakannya. Bahwa surga ilusi kemungkinan besar akan menunjukkan beberapa perubahan. Jika ini terjadi, kita juga akan menghadapi krisis yang luar biasa. Karena kita telah memperoleh 4 tungku spiritual, jika kita meninggalkan tempat ini sekarang, itu dapat dianggap sebagai perjalanan yang bermanfaat. Tetapi jika kita tetap tinggal, kita mungkin tidak akan bisa pergi, bahkan jika kita ingin melakukannya nanti. Kita harus menunggu akhir periode 3 hari untuk pergi. Sekarang haruskah kita pergi atau tetap tinggal? Semuanya silahkan memutuskannya, ucap Long Hao Shen. Tentu saja kita harus tetap di sini. Ini adalah kesempatan yang muncul hanya 1 abad sekali. Siapa yang tidak mau mengambil risiko untuk mendapatkan lebih banyak tungku spiritual? Lin Xin berkata tanpa ragu. Sima Xian menggerakkan mulutnya dan berkata dengan jijik. Kamu tukang obat yang kikir. Namun, aku juga berpikir kita harus tetap di sini. Ucap si botak. Semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 segera mengambil keputusan yang sama. Mereka ingin tinggal di sini. Pada akhirnya, semua orang akhirnya memandang Zhang Fangfang, yang menyatakan sambil tersenyum. Karena kalian semua telah memutuskan untuk tinggal, aku sangat mungkin dapat memperoleh tungku spiritual, jadi aku secara alami bersedia mempertaruhkan hidup aku dengan para bangsawan yang ada di kelompok kamu. Meskipun aku merasa, bahwa tinggal di sini adalah pilihan yang berbahaya. Ucap Zhang Fangfang. Kualitas terbaik Zhang Fangfang adalah ketulusan hatinya. Long Hao Shen bisa merasakan, bahwa dia adalah orang yang terbuka, dan berbicara dari bagian terdalam hatinya. Jadi, dia telah mengakui dia sejak lama sebelumnya. Itu benar, memilih untuk tetap tinggal tidak diragukan lagi sangatlah berbahaya. Tapi Long Hao Shen juga cenderung akan membuat pilihan ini, dan itu karena alasan sederhana, yaitu, mereka punya jalan keluarnya sendiri. Itu bukan permata ilusi, tetapi menara keabadian.
Selama Long Hao Shen diberikan waktu yang cukup, dia akan dapat membawa rekan-rekannya secara diam-diam di dalam menara keabadian untuk membuat mereka bertahan hidup, jika nanti terjadi bahaya yang berlebihan. Pada akhir waktu mereka di surga ilusi, ia hanya harus kembali dengan CR untuk pergi ke pintu keluar. Untuk alasan ini, tidak peduli bahaya apa yang mereka temui, mereka akan memiliki jalan keluar. Setelah merenung sedikit, Long Hao Shen mengeluarkan permata ilusi, dan menyerahkannya kepada Zhang Fangfang. Saudara Zhang, setidaknya kita bisa dianggap teman baik. Kamu di atas kita semua dalam hal usia, tetapi kamu juga tidak memperhitungkan kebencian kami sebelumnya, dan bahkan membantu aku beberapa kali. Ambillah ini, itu adalah permata ilusi. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tolak, tidak peduli di wilayah surga ilusi mana kamu berada, kamu dapat diangkut kembali dengan mengandalkan permata ilusi ini dan menjauh dari bahaya. Ucap Long Hao Shen. Zhang Fangfang menunjukkan ekspresi terkejut. Sesuatu seperti ini ternyata ada ya. Kamu memberikannya kepada aku, tetapi bukankah itu juga berguna bagi kamu? Balas Zhang Fangfang. Long Hao Shen tersenyum dengan tenang sebelum menjawab. Meskipun Brother Zhang tidak mengatakannya dengan lantang, aku tahu bahwa kamu memiliki keraguan jauh di dalam hati kamu, mengapa tim aku ada di sini bersama aku. Namun, ini adalah rahasia tim aku, dan aku tidak bisa memberitahu kamu tentang hal itu. Tapi yang bisa aku katakan adalah, karena aku berhasil membawa mereka ke sini, aku juga bisa membawanya keluar. Tenang saja, permata ilusi ini adalah sesuatu yang harus kamu ambil. Itu dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup kamu sendiri pada waktu yang paling penting. Ucap Long Hao Shen. Zhang Fangfang bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti. Okelah kalau begitu, aku tidak akan terlalu rendah hati. Balas Zhang Fangfang. Kemudian, dia mengambil permata ilusi dengan sigap. Setelah mereka selesai memakan jatah mereka dan mulai beristirahat, sayangnya, perubahan terjadi di seluruh surga ilusi. Lingkungan mengerjap dalam seketika, karena tampaknya kabut yang menutupi hutan tanpa batas menjadi lebih tebal, bahkan sampai mengembun menjadi titik-titik cahaya yang menyebar ke segala arah. Perlahan-lahan, perasaan surga ilusi digantikan oleh rasa realitas, dan energi kehidupan menjadi lebih kuat dari itu. Namun, suasana yang suram dan sunyi segera muncul. Fajar, ketika tanda-tanda pertama cahaya pagi mulai terlihat, Long Hao Shen melompat dengan rasa bahaya. Sebelum mulai beristirahat, mereka telah merencanakan bagi semua orang untuk bergiliran memegang kendali atau berjaga-jaga, dan yang saat ini berjaga-jaga adalah Lin Xin. Namun, dia saat ini sedang menatap ke atas, dan seolah-olah melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Suara kewaspadaannya segera membangunkan semua orang yang menatapnya, dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka yang absolut. Keterkejutan mereka disebabkan oleh perubahan di langit. Di sana, mereka melihat awan mengambang dengan multiwarna yang padat, dan dikelilingi oleh energi yang berfluktuasi lembut. Awan ajaib yang mempesona ini bergerak, dan dari intinya, kilau berwarna perlahan-lahan turun. Bahkan sinar matahari menjadi jauh lebih lembut karena awan ajaib itu. Dan semua energi kehidupan di dalam surga ilusi tampaknya berputar di sekitarnya. Apakah itu kompor spiritual? Zhang Fangfang berteriak dengan takjub. Di tengah-tengah awan ajaib itu ada kilatan cahaya yang muncul, bahkan lebih besar daripada yang dilepaskan oleh 20 tungku spiritual lainnya yang telah mereka lihat sehari sebelumnya. Dan dari sini, dapat dilihat betapa tidak normalnya tungku spiritual ini dibandingkan dengan yang lain. Tanpa sadar, semua terlihat fokus pada Long Hao Shen. Yang paling berpengetahuan dalam kelompok mereka tentang tungku spiritual, itu hanyalah dia. Namun, yang mereka lihat hanyalah senyum pahit dari Long Hao Shen. Aku juga tidak tahu tentang tungku spiritual ini. Dari semua yang dikatakan ayah aku tentang tungku spiritual, tidak ada yang seperti ini. Jika ini benar-benar tungku spiritual, maka hanya ada satu penjelasan. Ini mungkin salah satu yang belum pernah muncul di benua sebelumnya, ini adalah spiritual baru. Ucap Long Hao Shen. Syok tercermin di wajah semua orang. Mereka semua sebenarnya adalah pemburu iblis, dan diingat sebagai aturan yang tidak terikat di Menara Iblis Hunter Mission. Prestasi menemukan tungku spiritual jenis baru yang belum pernah muncul sebelumnya sendirian, itu akan dihargai dengan 100.000 poin kontribusi.
Dari pertama kalinya dibuka hingga sekarang, misi ini baru selesai 5 kali, dan ini adalah misi yang sudah ada sejak awal, dan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Tidak ada yang akan tahu tentang kekuatan tungku spiritual yang baru dan tidak dikenal, tetapi karena tungku ini muncul di surga ilusi, dan terlebih lagi dengan tungku itu sendiri, bagaimana mungkin tungku spiritual beraneka warna ini bisa menjadi lemah? Apa yang masih kita tunggu? Ayo pergi, kata Chen Ying'er dengan gembira dan penuh ketidaksabaran. Tidak, tunggu dulu, balas Long sambil Hao Shen menghentikan yang lain yang mulai gelisah. Apakah kamu merasa ini sangat aneh? Tanya Long Hao Shen. Semua orang menatapnya. Han Yu berkata dengan nada serius. Tampaknya itu memang sangat aneh. Kemarin, Kapten telah memberi tahu kami, bahwa beberapa perubahan akan sangat mungkin muncul di surga ilusi, dan hari ini, pemandangan mistis seperti itu muncul di depan kami. Mungkin ini benar-benar tungku spiritual, tetapi mungkin juga menjadi jebakan yang sangat besar untuk memikat kita. Ucap Han Yu. Zhang Fangfang mengangguk sebagai tanggapan. Aku setuju. Bagaimana mungkin kita bisa tertarik untuk saling bertarung tanpa bujukan yang cukup? Bahkan jika Illusory Paradise tidak membuat jebakan apapun, tungku spiritual multi-warna ini bergerak begitu lambat di langit, dengan lokasinya yang terlihat penuh, kita tidak hanya akan bertemu sekutu kita di sana, tetapi juga beberapa iblis dengan pasti. Hao Shen, apa pendapat kamu tentang itu? Tanya Zhang Fangfang. Long Hao Shen melihat kecemerlangan warna-warni yang bergerak, dan perlahan-lahan turun dari langit. Setelah merenungkan sesaat, dia menyatakan, pergi ke sana tidak dapat dihindari, bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkan rekan-rekan kita yang datang ke sini bersama kita. Namun, aku perlu memperingatkan semua orang sekali lagi, jika kamu bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat, tidak ada yang diizinkan untuk menyerang binatang itu. Bahkan jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang kita, kita harus tetap bertahan. Ini adalah arahan penting, yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Kalau tidak, itu akan sangat mungkin membuang semua upaya kami sebelumnya. Ucap Long Hao Shen. Mendengar nada serius Long Hao Shen, yang lain mengangguk berturut-turut, dan menyatakan persetujuan mereka. Setelah merenung sebentar, Long Hao Shen menyuruh Zhang Fangfang dan Han Yu tetap bersama-sama, dan menangani pertahanan di belakang. Sementara formasi mereka tidak berubah. Di bawah kepemimpinannya, semua orang langsung menuju ke arah kerumunan awan berwarna-warni yang turun ke tanah. Setelah maju kurang dari 100 meter, Long Hao Shen tiba-tiba berhenti. Apakah ada yang menemukan jejak kabut berwarna? Mereka tampaknya telah menghilang. Tanya Long Hao Shen. Semua orang melihat sekelilingnya, dan itu memang benar, kabut bercahaya yang sangat aneh dalam semua warna telah menghilang. Lingkungan di sekitar hanya tampak seperti hutan biasa yang besar, dengan vegetasi yang kaya dan tidak lebih. Long Hao Shen menyatakan dengan suara yang dalam. Sepertinya kita tidak salah, perubahan benar-benar terjadi di surga ilusi. Ucap Long Hao Shen. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya. Long Hao Shen mengangkat tangannya, kemudian menyerahkan pedang disiplin cerah kepada Han Yu di belakangnya, saat ia mengeluarkan perisai suci yang mulia untuk dirinya sendiri. Kita masih harus maju. Jangan lupa dengan apa yang aku katakan sebelumnya, tidak ada yang diizinkan untuk menyerang binatang ajaib. Ucap Long Hao Shen memperingatkan. CR mengikuti di belakang Long Hao Shen selama ini, dan mengamati kepemimpinannya yang percaya diri dengan tampilan lembut. Seperti yang diharapkan, kecerdasan dan persepsinya tidak lebih rendah dari Long Hao Shen. Namun, dia hanya bersedia bertindak sebagai dukungan untuknya. Dia tidak akan ikut campur dalam keputusannya, kecuali Long Hao Shen melakukan kesalahan mendasar dalam kepemimpinannya. Bagaimanapun juga, kepercayaan dibangun selama pengalaman sulit semacam ini. Ini adalah contoh sempurna dari sesuatu yang tampaknya sangat dekat, padahal sebenarnya sangat jauh. Sebenarnya, mereka melakukan perjalanan selama 1 jam penuh untuk mengejar awan beraneka warna ini, tetapi masih tidak dapat melihat jejak potongan-potongan cahaya yang jatuh ke hutan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.